Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang bermaksud, ketahuilah oleh kamu hanya saja kehidupan dunia, yakni yang sekarang dan yang di sini ini, hanyalah semata-mata ianya permainan, sendagurauan, atau sesuatu yang dapat mengakibatkan seseorang lupa, abai terhadap tugas dan kewajipan. Ia hanya sebagai perhiasan, tempat dan masa seorang kamu saling membanggakan dirinya di antara kamu, bermegah-megah, berlomba-lomba untuk memiliki, seterusnya membanggakan dengan banyaknya harta benda dan anak pinak. Gaya hidup yang seperti itu, lalazi tata, hanyalah seperti mana hujan yang lebat membasahi bumi. Yang dengan turunnya air hujan, bumi yang gersang menjadi subur, menumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan, tanaman, yang menyebabkan penanam-penanamnya, pekebun-pekebunnya rasa kagum dan takjub.
terpesona. Bulan lepas tanah ini kosong, kering, kerontang. Allahu Akbar, hari ini menghijau, kagum, rasa pelik, terpesona, terpukau. Tapi tidak seberapa lama kemudian, bulan-bulan berikutnya, kemudian ia menjadi kering. Sudah mulai layu, kering, bertukar warna jadi menghijau, menjadi menguning. Kemudian menjadi hancur, diterbangkan di angin. Keindahan taman dan tumbuh-tumbuhan memang sangat menawan. Tapi berapa lama ia mampu bertahan? Keindahan yang mempesona kita itu sekejap. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah terhadap al-hayatud dunya. Menarik, menawan, mempesona. Tapi berapa lama? Sekejap. Sebab itu Allah ingatkan. Bila keindahannya, kecantikannya yang menawan pesona itu memperdayakan kamu, sehingga kamu lalai, lengah, alpa, abai akan tujuanmu dicipta oleh Allah. Allah ingatkan, wa fil akhirati adabun syadid. Di akhirat Allah sediakan siksa yang sangat-sangat keras. Betul, dia mungkin dapat kepuasan, kesenangan di dunia, tapi kan hanya sekejap. Sementara di akhirat dibalas dengan siksaan yang kekal abadi. Wa'alaikumsalam. Namun begitu, jika terperdayanya kamu dengan gemerlapan dunia ini, yang akhirnya kamu menyadari, menginsafi akan kesilapan dirimu, lalu kamu tergerak hati untuk memperbetulkannya, meluruskan yang bengkok, membetulkan yang salah, mohon ampun. Karena sering kali keluar daripada landasan, terpesona dengan kehidupan dunia, terpedaya, timbul kesadaran, keinsafan. Ingin bertaubat. Apa Allah kata? Wa maghfiratum minallahi waridwan. Mengampunan keridhaan Allah. Daripada Allah menawarkan pengampunannya. Dan Allah ridha, bersedia menerima mereka yang menginsafi kesalahannya, yang menyadari keterpedayaannya dengan gemerlapan dunia. Dan tiadalah kehidupan dunia itu lain tidak semata-mata hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jemaah sekalian, ayat ini tolong hendaklah sentiasa diingat, karena inilah bagi saya ayat yang menjadi inti tazkirah kita selama ini berkaitan dengan arti kehidupan, hakikat kehidupan di dunia. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20 itu. Nih, tolong sentiasa dirujuk, dikaji, didalami maknanya. Baca penjelasan mufasir dari berbagai sumber. Tafsir orang dahulu, tafsir sekarang bukan ayat ini. Sebab ayat ini benar-benar
memberikan kita penjelasan, keterangan yang paling sahih tentang apa sebenarnya, hakikat sebenarnya. Kehidupan di dunia ini sebenarnya sebagai apa? Al-hayat ad-dunya. Jawaban yang sangat jelas, tegas diberikan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. Sebab itu, saya ingatkan dari saya sendiri, tolong ayat ini adalah diberi tumpuan lebih. Jika kita ingin tahu lebih jauh, ingin lebih kenal lebih jauh tentang hakikat al-hayatud dunya. Bacalah uraian-uraian ulama dahulu, ulama kini, tafsir lama, tafsir modern. Karena ayat ini syarat dengan pengajaran. Ayat ini syarat dengan informasi berkaitan dengan haqiqatul hayatid dunya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Mari sekarang kita teruskan siri kajian kita tentang arti kehidupan ini. Dan kalau saya tidak salah, hari ini akan kita pelajari ayat yang ke-7 muka surat 29. Tengok dalam bukunya, muka surat 29 ayat ke-7. Karena kalau saya tak lupa ayat terakhir dahulu, kita baca ayat yang ke-6 dari muka surat 29 itu. Cuba betul ya hari ini ayat yang ke-7. Muka surat 29. Kalau salah tolong betulkan. Sehingga tidak perlu kita mengulangi apa yang telah kita pelajari. Betul kan? Mungkin host yang paling ingat nih. Imran, agak Imran ingat tuh. Betul ya, Imran? Ya, ini hari ini ayat ke-7 muka surat 29. Tepatnya surah An-Nahl ayat 22. Betul. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tidak ada buku, lihat surah An-Nahl, surah Lebah, ayat 22. Yang ada bukunya, buka muka surat 29, ayat yang ke-7. Yang kebetulan di situ tidak sebut nama surahnya. Ya. Surah An-Nahl. Ilahukum ilahu wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Terjemahannya, ilahukum Tuhan yang berhak kamu sembah adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu, tak ada duanya, yang esa. Falladina, maka orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman bil akhirah, dengan hari akhirat,
kehidupan selepas kematian. Qulubuhum munkirah. Hati-hati mereka mengingkari, tidak mempercayai akan kepastian adanya hari kebangkitan. Yang tidak beriman tentulah mengingkari. Itu satu hal. Bukan sekadar tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bukan sekadar hatinya mengingkari keniscayaan hari kebangkitan. Wahum mustakbirun. Ada sifat yang kedua. Dan mereka atau dalam keadaan mereka mustakbirun. Orang-orang yang menyombongkan dirinya. Allahu Akbar. Takabur. Dahlah. Tidak. Sombong lagi. Itu ada dua perkara yang berbeza. Ya mas sekalian, saya ingin sampaikan dahulu makna secara umumnya. Huwallahul wahid alladzi la syarikalah, ilahukum ilah wahid. Maknanya Allah itu adalah Tuhan yang Tuhan satu-satunya. Yang punya hak uluhiyah. Punya hak untuk disembah, untuk dipatuhi, ditaati, ditakuti, diharapkan. Yang tiada sekutu baginya. Al-Ahad dalam ayat ini, ilahukum ilahun wahid, dalam ayat yang disebut Ahad, alladzi la matsila lahu. Tak ada sesuatu yang menyerupainya. Contoh, kul walau wahad. Kan belakang dalam yakulau kufuwan ahad. Allah ahad. Dalam ayat ini Allah wahid. Bila disebut ahad, mana Allah satu-satunya yang tidak ada serupa dengannya. Itu ahad. Adapun wahid, apa beza ahad dengan wahid? Ini salah satu pendapat saja ya mas sekalian. Wahid adalah Allah satu. Allah esa. Dengan pelbagai sifat-sifatnya. Dia esa, tapi mempunyai banyak nama, banyak sifat. Contoh yang Allah beritahukan kepada kita melalui Nabi-Nya 99. Kan bukan satu sifatnya. Ada Rahman, ada Rahim. Jadi kalau kita sebut Allahu Wahid, Allah itu esa dengan sifatnya yang bermacam-macam itu. Kalau Allahu Ahad, Allah itu Ahad, Ahad itu esa juga, maknanya Allah Ahad, dalam arti kata la syarikalah. La mathilalah. Tak ada yang sama, tak ada yang serupa. Betul Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Kita punya sifat Rahman, kasih sayang. Orang tua sayang pada anak. Allah pun sifat kasih sayang, tapi tak samalah. Dan siapa yang boleh menyamai Allah? Dari sifatnya, dari perbuatannya, dari segalanya. Lam yazal wahdah. Allah akan sentiasa terus-menerus dengan keesaannya. Allah sentiasa terus-menerus kekal dengan keesaannya. Tak ada yang menyerupai sebelum dan selepasnya hingga bila-bila. Azalan wa abadan. Zaman azali dahulu. Dan keputusan hingga selama-lamanya. Dan Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menetapkan ala itsbatil wahdaniyati wal ahadiyati. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang wahdaniyah Allah dan ahadiyah Allah. Wahdaniyah daripada kalimah wahid,
Ahadiyah Allah daripada kekuatan ahad. Banyak sekali. Wa nafyus syarik, dan ayat-ayat seperti ini dan ayat yang lain yang serupa dengannya menafikan adanya sekutu, adanya persamaan, adanya perkongsian. Oh, nampaknya Allah ketika Allah menciptakan iblis, dan ternyata iblis ini sangat jahat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tak mampu nak mengawalnya. Maha suci Allah. Maha suci Allah, sehingga Allah tak mampu nak mengawal kedegilan iblis. Terpaksalah minta bantuan malaikat banyak. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Oh, Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta macam-macam yang Dia cipta. Sehingga Allah tidak ingat, sehingga Allah lupa bahawa Ia telah mencipta macam-macam. Akhirnya, karena sudah terlanjur terlalu banyak yang diciptakan, akhirnya bingung nak menjaganya. Maha suci Allah. Karena Allah merasa berat, lalu minta bantuan kepada makhluknya yang lain. Maha suci Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wala ya'udu hifdzuhuma. Seluas, sebesar apapun, sebanyak manapun, sejahat apapun ciptaannya terhadap Dia, Allah tidak merasa keberatan. Allah tidak merasa susah, Allah tidak merasa berat menjaga dan menguasainya. Kalau dalam bahasa pasar, karena banyaknya urusan yang Allah perlu urus dalam ciptaannya, sehingga Allah tak cukup tangan. Kalau dalam bahasa kita, karena ramainya pelanggan, tak cukup tangan lah, perlu kena ambil pekerja lagi. Itu kita. Allah kekal dengan wahdaniyatihi, Allah kekal dengan ahadiyatihi. Pertama, ini poin pertama. Fal wahid munfaridun bidzat fi adamil mithl wan nadhir wal ahad munfaridun bil makna. Ada yang memahami yang kedua. Jadi ahad itu menurut Allah Esa karena tidak ada sekutu, tak ada yang menyerupainya. Wahid Allah Esa, ahad Allah Esa, Allah satu karena tidak ada yang serupa dengannya. Wahid Allah Esa, Allah satu dengan berbagai sifat-sifatnya. Ada fahaman lain, wahid munfaridun fidat wa damul mithli wa nadir. Wahid itu artinya Allah Esa dalam zatnya. Tak ada yang menyerupainya, yang tak ada bandingannya. Sedangkan ahad, yakni Allah Esa dari segi makna dan pengertian Dia. Tak apalah itu berbicara di kalangan ulama-ulama tauhid tentang makna ahad dan wahid. Yang ingin kita tekankan dalam kajian kita ini tentang orang yang tidak mau menerima hakikat ini. Tentang keesaan Allah, tentang hak Allah untuk dipatuhi, ditaati, ditakuti. Sebaliknya mereka lebih dicintai, sebenarnya mereka lebih memilih untuk mencintai pemberiannya, bukan mencintai zat yang memberinya. Mereka lebih takut kehilangan dunia yang mempesona, lebih takut daripada kehilangan Allah yang mencipta dunia dan isinya. Mereka menjadikan dunia dan isinya sebagai tujuan hidupnya. Sementara Allah yang menciptakan dunia dan isinya tidak ada dalam komus kehidupannya. Nah, yang kita nak dalam ayat ini menceritakan orang yang seperti ini. Melihat dunia dan isinya segala-galanya. Kalau ada perasaan cinta dan sayang, yang disayang pun dunia dan isinya, bukan yang menciptakannya. Kalau ada rasa takut kehilangan pun,
takut kehilangan dunia dan isinya. Bukan takut kehilangan Allah yang memberinya. Kalau dia ada matlamat hidup pun, dalam hidup ini, matlamat hidupnya yakni nih, dunia dan isinya. Allah tidak ada dalam komus kehidupan dia. Hatinya ingkar dan penuh kesombongan. Penuh kesombongan. Nih, tajuk berkaitan dengan arti kehidupan, poin ini ya, bukan dalam poin ilah hukum tadi. Itu saya di mukadimahnya. Jadi kepada orang-orang seperti ini, jamaah sekalian, Allah ingatkan, betulkah pandangan hidup yang seperti itu? Imam At-Tabari. Baik, kita kutip dahulu pendapat mufassir. Imam mufassirin ini mengambil manfaat dan keberkatan ilmu yang beliau tinggalkan. Imam At-Tabari berkata, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'buduhum alladhi yasyaku 'alaikum la ibadah wa ibradu ta'ati lahu duna sa'il asya ma'budun wahid. Zat yang berhak kamu sembah dan dia memang berhak atas kamu untuk disembah, dan kamu berkewajiban mengesakan, mengkhususkan ketaatan dan ibadah kamu hanya kepada dia dan kepada yang lainnya, ma'budun wahid, yakni Allah. Li'annahu la tasluqul ibadah illa lahu. Karena semua bentuk peribadahan tidak layak, tidak patut, tidak sah, bahkan ditolak, kecuali ibadah itu hanya kamu tujukan buat dia, kerana dia, untuk dia. Fabradu lahu ta'ah wa rasulahul ibadah. Itu wajib dalam amal ibadah keikhlasan hati. Kholis, ikhlas itu maknanya bersih daripada pencemaran. Tidak boleh ada berkembar niatnya. La taj'alu ma'hu syarikan, jangan kamu buat sekutu. Jangan kamu adakan sekutu dalam peribadatan kamu. Malangnya orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, yang hatinya ingkar, falladzina la yusaddiquna biwa'dillahi wa ma'idi, orang-orang yang tidak meyakini, membenarkan akan janji Allah berupa surga, akan peringatan Allah azza berupa neraka. La yukirruna bil ma'adi ilaihi ba'dal mamat. Mereka tidak mengakui kebenaran, kepastian, keniscayaan adanya hari kebangkitan. Qulubuhum munkiratun. Hati-hati mereka itu mengingkari. Mustangkirah, mana tidak mempercayai. Liman aqasu alaihi min qudratillahi wa azamatihi. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak percaya? Ada kan kehidupan selepas kematian, mana orang akan dihidupkan semula selepas mati. Kenapa kamu tidak percaya? Sebenarnya punca mereka tidak percaya ini, jamaah sekalian, ada beberapa asbab. Ada beberapa asbab yang menyebabkan manusia ini, jenis manusia ini, yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, kehidupan selepas kematian. Sehingga, karena tidak ada keyakinan sama sekali terhadap akhirat, tujuan, maklamat hidup mereka ya hanya di sini dan kini. Menjadikan yang di sini segala-galanya. Kesempatan untuk hidup sekarang dan di sini
Melihat segala apa yang di sini dan sekarang adalah segala-galanya. Siapa yang mendapatkan apa yang diharapkan di sini, itulah kebahagiaan hakiki. Siapa yang mengalami kesusahan di sini dan sekarang, itulah penderitaan dan kesengsaraan yang sebenar. Kata mereka. Ada beberapa sebab kenapa manusia tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Melihat bahwa kehidupan itu hanya di sini, ya sudah, mati, selesai. Masalah. Tolong direkodkan. Sebab yang pertama, asbabu ingkar ba'as. Beberapa perkara yang menjadi asbab kenapa manusia tidak meyakini hari kebangkitan. Yang pertama, al-istib'ad. Al-istib'ad. Istib'ad itu maknanya menganggap benda itu jauh, menganggap benda itu mustahil. Jauh, susah, sehingga mustahil. Mana orang mati dah jadi tanah hidup semula, itu benda yang mustahil. Karena mereka kata benda itu mustahil, tidak ada kemungkinan sama sekali. Mustahil. Kemungkinan 1% pun tak ada dalam fikiran mereka. Itu namanya istib'ad. Ya kan jadi tanah, macam mana boleh hidup semula? Di sini sebetulnya annahum lam yarau maitan ada ila hayati mujaddidan. Sehingga mereka tak nampak sama sekali bahawa orang mati boleh hidup semula. Tak nampak sebab benda itu mustahil. Fahum yarohnu amran mustabidan. Sehingga mereka melihat, memandang, memahami kehidupan selepas kematian itu sesuatu yang mustahil, jauh, tak mungkin. Puncanya apa seperti ini? Puncanya yakni mereka meragui. Atau bahkan mereka tidak mempercayai bahwa Allah mempunyai kuasa yang mutlak, yang cukup, maha cukup untuk menghidupkan semula benda yang dah mati. Jadi hakikatnya yang mereka nafi itu yakni tak mungkin Allah punya kemampuan menghidupkan yang mati. Tak mungkin. Dah mati sudah. Meragui lah. Paling tidak meragui hingga peringkat menafikan. Ini puncanya. Baik. Kalaulah punca dan sebab mereka menafikan atau meragui kuasa Allah menghidupkan orang yang dah mati, Allah Subhanahu wa taala jawab. Apa jawaban Allah pada orang seperti ini? Allah suruh gunakan akal fikiran. Karena menurut akal mereka, tidak mungkin orang dari tanah akan hidup. Itu kata mereka, gunakan akal. Maka Allah pun memberi jawaban buat mereka, gunakan akal kamu sikit. Kalau ikut logik kamu, benda yang dari tanah tak boleh hidup kan? Ya. Sekarang coba gunakan logik kamu juga. Kalau mengikuti logik kamu juga, tolong. Pikirkan betul-betul. Apa kata Allah? Tolong jamaah buka surah Ar-Rum. Jawapannya. Ini jawapan Allah. Surah Ar-Rum. Ayat 27. Surah Ar-Rum ayat 27. Tidak ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok.
Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Wa huwa ahwanu alaih. Tengok. Wa huwa, dan dialah Allah alladhi, zat yang yabda'u, dialah yang memulakan al-khalqa, segala penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya atau mengembalikannya. Allah memulakan ciptaan, segala yang mewujud asalnya tidak ada. Kemudian Allah adakan, sekarang kita wujud. Semua kita asalnya tidak wujud. Matilah. Kemudian Allah hidupkan, sekarang ada seperti ini. Kemudian nanti kita akan mati. Apa yang berlaku selepas kita mati? Atau selepas kita tidak berada di alam dunia ini? Masuk ke alam barzakh. Apa yang berlaku berikutnya? Yu'iduhu. Allahu Akbar. Kemudian Allah mengulangi semula, mengembalikan semula. Maknanya hidup semula. Nah, di sinilah yang orang yang tidak meyakini tadi, mana mungkin hidup semula? Dah mati, mana mungkin? Mana Allah punya kemampuan untuk menghidupkan semula? Apa kata Allah? Wa huwa ahwanu alaih. Dan menghidupkan semula kamu selepas kamu mati. Yang sebelum kamu hidup, itu lebih mudah. Ikut logik kita, ikut logik akal, menghidupkan sesuatu yang mati, yang pernah hidup sebelumnya, itu lebih mudah daripada menghidupkan sesuatu yang tak pernah wujud. Kan ini merangsang untuk akal kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa mengadakan kita dari tiada, asal kita tiada. Hanya berupa bahan-bahan yang tersimpan dalam tanah. Dengan kuasanya yang maha, kita jadi terwujud. Kemudian kita mati dan jadi bahan asalnya. Jadi tanah lagi. Kenapa kita ada orang meragui kemampuan Allah menghidupkan semula selepas matinya? Sedangkan Allah pernah menunjukkan kekuasaannya menghidupkan kita daripada tiada. Bukankah mengadakan semula benda yang pernah ada itu lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang tak pernah ada? Itu logiknya. Dari segi mantik, berfikir mantiki seperti itu. Karena kata orang-orang kafir tadi, mana mungkin orang mati hidup semula, mana mungkin Allah punya kuasa. Nah, kenapa yang diragui kuasa Allah menghidupkan semula? Kenapa mereka tidak melihat dan tak nampak kuasa Allah yang menghidupkan mereka, bahwa mereka tak pernah wujud. Nah, ini logik. Jadi Allah suruh, karena mereka berfikir secara logik, Allah coba gunakan logika kamu. Namanya logika yang waras. Ya. Jadi terpatahkanlah alasan mereka yang mengingkari hari kebangkitan karena istibad, benda itu mustahil. Dapat dipatahkan. Bahkan dalam surah Yasin dengan terkenal sekali, sudah tahu ya. Dengan angkuhnya. Ada orang datang jumpa Nabi sambil membawa tulang yang dah reput. Dengan angkuhnya kata, Mayyuhyil idham. Wahai Muhammad, kamu asyik bagi tahu kami bahawa orang mati hidup semula, orang mati hidup semula. Nah sekarang ini, ada tulang yang dah reput di tanganku ini. Dia aku ambil daripada kubur ini. Kami pun tak tahu tulang siapa reput ni. Siapa yang akan menghidupkan tulang yang dah reput seperti ini? Kamu kata orang dah mati nanti akan dibangkit, ditanya itu bla bla bla, kami tak percayalah. Kami nak tanya siapa yang mampu, yang boleh menghidupkan tulang ini? Wahai Romim, ini reput ni. Allah tak suruh Nabi jawab Allah, tak. Mereka kenal Allah, tapi mereka tidak meyakini Allah berkuasa. Sebab itu jawapannya bukan Qul, Muhammad katakan Allahu yuhyi, tak.
Apa jawapan yang Allah suruh Nabi berikan? Kul, Muhammad, jawab. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang yang dah reput yang ada di tangan kamu. Itu, kalau kamu nak tahu, yakni zat yang menciptakan kali pertama. Tengok. Orang itu disuruh menggunakan akal fikir yang waras. Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan yakni zat yang menciptakan kali pertama. Maka orang itu pasti akan fikir, iya ya, tulang ini asalnya tulang si fulan. Ini tulang ayah saya yang dah meninggal. Ayah saya dahulu siapa yang menciptakannya? Oh, ayah saya daripada Atuk. Sebab dia anak Atuk. Atuk yakni anak kepada ayahnya. Ayah daripada ayahnya, daripada. Tapi siapa yang pertama? Coba kalau mereka tidak menemukan ada kuasa yang mengadakannya, mereka akan dari fulan. Pusinglah. Dipanggil daur wa tasalsul. Dan itu mustahil. Daripada B, daripada C, daripada Z. Bagaimana mungkin kehidupan daur wa tasalsul? Mesti ada. Kalau zat yang maha berkuasa yang mengadakannya. Plato kata Sokrates atau Aristoteles, lupa. Plato katanya prima causa. Kalau istilah mereka dahulu prima causa. Prima causa, penyebab utama. Plato kalau tidak salah. Itu pun meyakini bahwa alam semesta itu pun ada yang mengadakannya. Tidak mungkin adanya sendirinya. Walaupun dia tidak tahu, belum kenal siapa itu yang menciptakannya. Nama belum kenal, tapi mesti ada prima causa. Nah, ini jawaban Al-Quran terhadap mereka yang mengingkari, memustahilkan adanya hari kebangkitan, karena bagi mereka Allah tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dalam bahasa agama dipanggil istib'ad, mustahilah dan mustahil. Wahang mereka tahu Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, apa sebab, apa punca manusia ini ingkar kepada hari kebangkitan? Al-kibru. Nah, di situ dalam ayat tadi sebut. Punca yang kedua, al-kibru. Sombong. Keangkuhan. Ikut Quran, wahum mustakbirun. Wahuwa afatul juhali wal mu'aridin anillahi azza wa jalla. Kesombongan itu adalah bencana yang menimpa orang-orang yang jahil, orang-orang yang memalingkan diri daripada Allah. Orang yang jahil tentang Allah, orang yang memalingkan diri daripada Allah, orang yang mendekat pada Allah itu punca sebab utamanya sombong. Al-kibr. Wa haula'i yamna'uhum kibruhum. Orang-orang seperti ini yakni telah dihalang untuk patuh pada Allah oleh kesombongan diri mereka. Jangan lupa. Kebenaran sanggup ditolaknya. Walaupun kebenaran itu kebenaran mutlak, tapi dia tolak semata-mata karena kesombongannya. Pertanyaan, contoh begini. Mana ada kebenaran yang lebih benar, yang lebih pasti kebenarannya, yang lebih meyakinkan bahwa ianya benar, selain daripada apa yang Allah firmankan? Tidak ada kan? Ayat mudah, apa yang Allah firmankan, itulah kebenaran mutlak. Yang tiada keraguan sikit pun.
Tidak ada yang lebih benar daripada kebenaran yang Allah sampaikan. Okey? Betul. Allah suruh iblis sujud hormat pada Adam. Itu satu kebenaran. Sebab datang daripada Allah. Mana mungkin Allah menyuruh pura-pura mulut yang salah. Mana mungkin. Kebenaran mutlak. Wajib ditaati. Tapi kenapa iblis tidak mau menerima kebenaran perintah Allah ini? Apa puncanya? Jelas dalam Quran. Sombong. Angkuh. Ia menilai perintah Allah itu tak sepatutnya dituju kepada dirinya. Bagaimana mungkin, ya Allah, aku sebagai makhlukmu yang lebih senior daripada Adam. Bagaimana mungkin, ya Allah, perintahmu kepada aku sebagai makhlukmu yang lebih berpengalaman daripada Adam yang baru semalam engkau cipta. Ya Allah, bagaimana mungkin perintahmu kepada diriku, di mana diriku ini punya track record ketaatan kepadamu, tak perlu engkau pertikaikan. Tiba-tiba suruh hormat kepada makhluk yang belum punya apa-apa track record. Ya Allah, seolah-olah iblis kata begitu. Aku fikirlah perintahmu itu tak betul. Aku fikir perintahmu itu perlu dikaji semula. Tak sepatutnya. Apatah lagi, ya Allah, mana mungkin perintahmu itu betul. Kau suruh aku yang lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Kan kau cipta aku daripada api. Kau cipta Adam daripada tanah. Sorry. No way. Iblis kan tidak patut. Apa puncanya? Sombong. Subhanallah. Apa arahan Nabi itu pasti benar. Hak namanya. Tak mungkin arahan Nabi ini, ya mungkin benar, mungkin tidak. Tak mungkin. Apa yang Nabi sabdakan, yang perintahkan, pasti benar. Tidak boleh ada keraguan sikit pun. Maka bila orang menolaknya, pasti karena kesombongannya. Ada sahabat dalam hadis sahih makan di majelis Nabi, dia makan. Nabi melihat maksudnya makan dengan tangan kiri, betul kan? Lalu Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik, kawan, makanlah dengan tangan kanan. Kan awak ada tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Orang ni kata, la astati' ya Rasul, tak mampulah, tak boleh lah. Saya tak boleh makan dengan tangan kanan. Ya mungkin kidal ke apa atau apa. Nabi kata, istata'ta, kau boleh makanlah dengan kanan. Tak boleh. Nabi suruh makan dengan tangan kanan, orang tu kata tak boleh. Nabi suruh lagi. Bila Nabi suruh, maknanya Nabi yakin orang tu boleh. Tidak mungkin Nabi SAW menyuruh umatnya melakukan sesuatu yang dia tidak punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi suruh tu pasti dia boleh. Tapi dia kata tak boleh. Ya mungkin bagi dia rimas lah. Mau makan pun kena atur. Apa bezanya makan tangan dengan tangan kiri? Kalau yang aku makan itu cili, tangan dengan tangan kiri, dengan kanan pun tetap pedas juga. Kalau makan itu tak sedap, mau makan dengan tangan kanan pun tak sedap juga. Kalau makan itu sedap, mau makan dengan tangan kiri pun sedap juga. Mungkin merasa rimas karena bab makan pun kita tak diberi kebebasan. Mau makan dengan apa-apa sebenarnya kita bagi bebas. Kenapa mesti diatur? Rimas dia. Ditolak itu perintah Nabi. Tak nak ya Rasul. Dia kata tak nak. Dia kata, tak boleh. Apa Nabi kata? Dia boleh sebetulnya makan dengan tangan kanan. Tapi ma yamnu ilal kibar, tak ada yang menghalanginya untuk makan dengan, tak ada menghalanginya makan dengan tangan kanan. Tak ada menghalangi untuk patuh pada perintahku. Ilal kibar, kecuali karena kesombongannya. Sifat sombongnya itulah yang enggan mematuhi perintah makan dengan. Tengok, Nabi sendiri terus tunjuk. Tak ada lain, bukan pasal tangannya sakit. Bukan pasal apa, tak ada. Satu je punya, sombong. Akhirnya ditolak.
Teguran Allah tunai waktu itu, spontan ya Mas Glenn. Dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Ya, mungkin jadi kaku atau lumpuh, wallahu alam. Sombong itu ini. Sombong maksud di sini batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, merendahkan sesama makhluk. Merasa dirinya ini tidak perlu diatur oleh undang-undang apapun. Dia ada perasaan tidak boleh ada orang yang merasa punya kuasa mengatur dirinya. Dia sendiri lebih pandai, lebih tahu peraturan untuk dirinya. Sebab itu apapun arahan undang-undang tak boleh. Sombong. Sehingga kebenaran ditolaknya. Hatta kebenaran mutlak. Itu yang kedua. Patutlah orang yang sombong seperti ini masuk surga. Quran dah sebutkan dalam ayat tadi, punca dia tolak hari kebangkitan. Jelas Quran ayat yang sedang kita pelajari tadi. Mustakbirun. Pertama, hati mereka mungkirah, mengingkari karena benda itu mustahil. Mana mungkin Allah punya kuasa, cukup kuasa menghidupkan semua orang mati. Yang kedua, sombong. Wa'iyadzubillah. Baik, kalau orang sudah seperti ini jamaah sekalian, lalu bagaimana mereka melihat dunia? Pastilah melihat dunia segala-galanya. Yang penting dapat, mau halal ke, mau haram ke. Yang penting happy. Yang penting saya happy, saya tak mau susah. Tapi masalahnya, cara awak mendapatkan ini tak betul. Salah. Salah menurut siapa? Yalah, menurut undang-undang negara salah. Undang-undang negara itu kita yang buat. Boleh kita ubah. Ya, tapi menurut undang-undang agama, benda ini haram, tak boleh. Agama apa? Saya tak percaya agama. Agamanya dongeng kan? Akhirnya tengok. Hidup pasti puas. Yang penting saya senang. Yang penting saya dapat. Yang penting. Karena dunia sudah dianggap segala-galanya. Sedikit pun tak terlintas dalam hati dia. Ada hari kebangkitan. Ada alam barzah. Di mana akan bermula pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah. Kita terlintas ada siksa yang namanya neraka. Ada pahala yang masuk surga. Wah, apa? Itu dongengan. Subhanallah. Jadi hidup mereka lebih puas daripada hayawan. Betul. Kenapa tak lebih pada beramal? Iya, kalau hayawan kan jemaah sekalian. Ya, kita kenal lah ada binatang kata lembu, kambing, umpamanya kan, yang tenang. Ya, ini apa? Ini makhluk Allah yang herbivora. Herbivora kan, herbivore. Allah ciptakan hanya makan herb saja. Daun-daun muda, rumput. Kan lembu yang jahat sekalipun itu ada makan. Yang masih liar. Mana ada lembu makan daging? Lembu tu lahap sungguh lah makan daging. Mana ada? Dan dia tahu. Dia hanya makan yang dihalalkan saja oleh Allah. Ada juga yang lain seperti rimau atau yang bertaring, ya, karnivora, hanya makan daging saja. Tengok rumput menghijau yang elok, harimau tu tengok aja. Tak teringin langsung. Dia tahu, tak boleh, itu tak boleh. Dia ngerti, ada yang boleh, ada tak boleh, ada sesuatu tak sesuai. Itu makhluk herbivora, karnivora. Coba manusia yang dicipta oleh sebagai makhluk omnivora. Boleh makan sayur, boleh makan daging. Tiba-tiba tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada hukum yang ditaati olehnya. Jadi apa dia?
Dia tidak mau dikawal oleh undang-undang apapun. Kalau jangan dia undang-undang manusia, undang-undang yang mencipta Allah pun dia tidak patuh. Baik, makhluk yang omnivora ni kalau tidak dikawal jadi apa? Di dunia jadi apa? Lebih puas daripada harimau. Lebih puas daripada serigala. Lebih kecil, lebih keji, lebih kotor, lebih hina. Quran kata, daripada binatang ternakan. Betul. Tapi bagi mereka itulah kebahagiaan. Itulah kebanggaan. Melihat dunia segala-galanya itu ada satu cita-cita. Orang seperti ini, jamaah sekalian, dinyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah samakan orang-orang seperti ini sebagai firman-Nya. Lihat di dalam surah Muhammad. Lihat surah Muhammad ayat yang ke-12. Akibat dia menganggap bahawa hari kebangkitan itu benda yang mustahil, berpunca daripada kesombongan dirinya, sehingga apa yang datang kepada termasuk kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasulnya ditolaknya, sehingga melihat dunia segala-galanya, yang penting aku happy, yang penting aku seronok, yang penting aku bahagia, yang penting aku senang, yang pentingnya mau apa saja, tak pulang. Tengok dalam surah Muhammad, jawapan Allah. Ayat 12. Inna ma yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatin min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang beriman dan beramal soleh itu di dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sudah. Gitu. Nah, yang bagian kedua itu. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir. Ya tamatta'un. Mereka bersenang-senang. Tamattu. Bersenang-senang. Dengan mengikuti hawa nafsu. Senang. Sebab mau apa pun, mereka merasa tidak ada sesiapa yang boleh menghalanginya. Mau apa saja. Mau cakap apa saja, mau buat apa saja. Senang. Mau dapat apa. Ya tamat tahun. Wa yakulun. Dan mereka makan. Lepas senang-senang puas, makan. Makan pun untuk senang-senang juga. Kama ta'kulul an'am. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Yang sekalian, sedia maklum, ta'kulu ini makan, mengambil sesuatu untuk masukkan dalam rongga tubuh. Itu makna yang asal. Tapi makna yang lebih luas, ada yang memahaminya, akala ya'kulu itu memanfaatkan sesuatu. Contoh dalam Quran, la ta'kulu ambal yatim, katalah. Jangan kamu makan harta anak yatim. Apakah larang itu maknanya kita hanya dilarang makan harta anak yatim saja? Harta anak yatim hanya haram bila kita makan, tapi halal bila kita gunakan untuk beli baju, untuk beli kasut, untuk beli jam tangan? Kan juga tidak. Anak yatim, jangan, iya betul. Allah larang kita makan. Kalau harta anak yatim, duit ya anak yatim ini kamu belikan, kamu belanja untuk makan di restoran, haram lah. Tapi kalau harta anak yatim kamu belikan baju, kasut, beli perabot, untuk buat renovasi dapur, tak haram lah. Macam mana awak kata tak haram? Dalilnya jelas, orang kata jangan makan harta anak yatim. Allah tak kata jangan gunakan anak yatim buat renovasi dapur. Begitukah maksudnya? Tentu tidaklah. Sebab itu akal ya'kulu, walaupun makna asal makan, tapi makna yang lebih memanfaatkan.
Jadi harta anak yatim bukan hanya haram kita makan untuk belanja, makan di restoran, tapi untuk keperluan kita. Nah, bila Quran kata mereka itu makan macam makan binatangnya, kenapa? Menunjukkan apa? Mereka hidup tanpa peraturan. Apa hayawan ini hanya perlu makan saja masalah? Tak ada. Dia perlu tidur. Tengok tidurnya di mana. Makan itu rumput minta izin atau tidak sama Tuhan punya. Mau jalan kemana, mau pagi, mau petang, mau duduk di tengah jalan. Tak ada peraturan. Wah, tak apa senang lah aku duduk di sini. Dia tak fikir duduk itu di laman orang. Mau pakai baju ke, mau pakai tidak. Mana kisah? Minta maaf. Dalam binatang ada kemahram. Bila ada lembu kata nak berbesan, pernahkah fikir, kita ini mahram ke bukan ya? Yang penting, I suka dia. Udah, I suka dia. Tak kira lah. Yang akan jadi istrinya itu anaknya ke, adiknya ke, mertuanya ke, tak kisah. So, gaya hidup orang-orang kafir yang tidak di akhirat itu macam itulah. Bukan hanya bab makan, ya semuanya masuk perut. Bab pergaulan, bab ini sama. Tak kisah. Waliyadzubillah. Tengok. Karena dunia sudah dianggap sebagai tujuan hidupnya. Ya, terpedayalah. Nunggu sajalah masanya untuk bila-bila masa untuk menekan balasan azab yang pedih. Bukan kebahagiaan. Dia boleh menikmati kenikmatan kebahagiaan sesaat. Boleh jadi mereka akan merasakan kenikmatan sesaat. Tetapi mereka akan berada dalam azab yang pedih selama-lamanya. Karena dia gagal menilai, memperlakukan al-hayatu dunia sebagaimana yang Allah jelaskan. Sebab yang ketiga, kenapa orang mengingkari akhirat? Pertama istibad, kedua al-kibar, yang ketiga apa? Mailuhum ila syahawat. Punca yang ketiga yakni karena kecenderungan mereka terhadap hawa nafsu. Wa'iyadzubillah. Kecenderungan mereka kepada mengikuti hawa nafsu. Mereka ini lebih condong, lebih seronok, lebih suka mengikuti, menuruti, memenuhi kehendak hawa nafsunya. Karena memang jamaah sekalian, memenuhi, mengikuti kehendak hawa nafsu itu adalah seronok. Memanjakan hawa nafsu itu boleh mendatangkan kepuasan. Tapi ingat, itu kepuasan yang rendah dan hina. Minta maaf, saya gunakan bahasa agak kasar. Itu adalah kepuasan peringkat hayawaniah. Peringkat hayawaniah. Wow, belum insaniah, belum yang tinggi-tinggi lah. Terlalu memanjakan, bahkan mendewa-dewakan. Wa'iyadzubillah, bahkan menganggap hawa nafsu sebagai Tuhannya. Perlu dipenuhi. Hidup yang hanya sekali bagi mereka, kita hidup di sini dan mati di sini, rugi jika kita menafikan kemauan hawa nafsu kita. Bila kita ingin senang dan sesenangnya bahagia, sebahagianya, ikuti saja apa kemauan nafsu kita. Wa'iyadzubillah. Inna maila haula'il munkirin. Inna maila haula'il munkirin lil ba'si ila syahwat. Masihim fil maladzat allati alfauha wa abuha kanat sababan fi ingkaril ba'si yaumal qiyamah dalam bahasa Arabnya. Sesungguhnya kecenderungan, kecondongan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan kepada kehendak hawa nafsunya,
dan larutnya mereka, tenggelamnya mereka di dalam kelezatan kehidupan dunia yang mereka dapati, yang mereka cintai, itulah menjadi asbab mereka tidak meyakini, mereka menafikan akan adanya hari kiamat. Sebab bagi mereka sudah berada di surga. Buat apa? Neraka tidak terlintas. Sehingga tidak takut neraka mengikuti hawa nafsu. Tawaran surga sudah tidak lagi menariknya. Buat apa nak menunggu surga yang entah ada entah tidak. Apalagi surga itu hanya duduk di tempat duduk, tempat tinggal, bawahnya ada sungai. Duduknya berhadap-hadapan. Memakai pakaian sutra, tebal, sutra nipis, warna hijau, pakai gelang emas. Lalu ada pelayan-pelayan keliling melayan minuman, ada minuman air putih, minuman arak, minuman susu, minuman madu. Lalu itu ada buah-buahan pula. Macam-macam buahan, ada rumman, ada pisang. Yang boleh dipetik daripada jarak yang dekat. Lalu ada makanan pula, ada daging. Daging pun daging burung, lahmi toir. Nampaknya tawaran surga ini tawaran yang mengada lah. Langsung tak menarik minat saya. Kata si pendewa yang mendengar hawa nafsu ini. Sekarang aku sudah mendapatkan lebih daripada itu. Kalau Quran, Islam menawarkan, menjadikan kami yakni surga yang memakai pakaian sutra berwarna hijau. Di dunia pun saya sudah memakai sutra dengan pelbagai warna. Mau hijau, mau putih, mau kuning, putih. Semua ada. Jika Quran menawarkan ganjaran mereka yang menundukkan nafsu itu dengan gelang emas, di dunia saya ada kedai emas. Bila di surga Al-Quran menawarkan orang yang meyakini hari akhirat itu, menyembah Allah itu akan dapat rumah tempat tinggal, di bawahnya mengalir sungai. Allahu Akbar walillahilham. Rumahku berada di mana-mana. Ada yang mengalir di bawah sungainya, ada yang bahkan ada rumahku dalam air. Karena orang kaya buat rumah dalam air. Bukan dia melihat ikan, ikan melihat dia. Karena dia dalam rumah kaca dalam laut. Apa susahnya? Di surga baru dapat pisang. Di dunia pisang pun saya makan alergik katanya. Pisang tu saya makan alergik. Macam mana Quran nak menerangkan baru dapat pisang? Di surga anda dapat dagingnya daging burung. Lahmu tayr. Quran sebut daging burung. Allahu Akbar. Burung apa yang sedap? Restoran jual daging burung itu pun yang makan orang tertentu. Golongan kelas bawah. Di dunia aku dah makan macam-macam daging yang susah didapat. Yang makan satu ketul pun sudah RM2.000. Baru seketul. Bagaimana kalau seekor? Coba jadi memikirnya seperti itu. Baginya tawaran surga langsung tidak menarik. Siksaan neraka hilang. Langsung tak menimbulkan rasa takut. Kenapa? Orang ini sedang dibuai kelezatan. Kenikmatan konon ceritanya. Kebahagiaan, kepuasan yang luar biasa. Karena tenggelam, hanyut. Mengikuti hawa nafsunya. Orang seperti kan Allahu Akbar walillahilham. So bahaya. Sangat-sangat bahaya. Mailun al-mail ila syahwat. Itu punca yang ketiga. Punca yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini mungkin perlu penjelasan. Keempat dan kelima ini perlu penjelasan lebih sedikit ya. Tidak mudah rasanya saya nak menjelaskan. Sebab yang keempat ini namanya al-awamil al-iktisodiyah. Faktor-faktor ekonomi. Nah ini bahaya.
Punca yang keempat, orang tidak meyakini hari akhirat atau meragui adanya hari kebangkitan atau kurang takut adanya ancaman Allah di akhirat, kurang minat dengan janji surga yang Allah janjikan di akhirat karena al-awamil al-izah, faktor ekonomi. Dan sekarang nampaknya luar biasa jemaah sekalian. إذ أن إيمانه باليوم الآخر والبعث يمنعه من التجارة فيما حرم الله عليه من المسكرات والمخدرات. Bila orang ini sudah mengutamakan ekonomi, yang penting dapat, tengok sekarang, yang halal ke yang haram pun dikebasnya ya sekalian. Sehingga neraka yang diciptakan oleh Allah dalam Quran, disebut oleh Nabi yang sangat menakutkan, tempat siksa yang sangat menggerunkan itu, masih belum cukup untuk menakutkan diri orang yang seperti ini, karena faktor ekonomi ini. Kalau zaman sekarang, you tahu tak, kalau sekarang ini kita susah, kita tak ada kendaraan, tak ada rumah, mana ada orang nampak, mana ada orang tengok kita. Zaman sekarang ini jangankan cari yang halal, cari yang haram pun susah katanya. Waliyadzubillah. Ini faktor ekonomi. Cik, janganlah cik. Zaman sekarang susah cik. Apalagi lepas corona, kita sudah dibuang kerja. Anak saya banyak cik. Saya menjadi, minta maaf mungkin ibu tunggal. Saya cari rezeki yang halal. Kalau saya dikali tangkap, ingat tak dulu? Minta maaf ada seorang hamba Allah bekerja di klub malam menjadi pramuria namanya. Pramuria. Ya bahasa agak sopan sikit lah. Bahasa yang populer mungkin zaman juga sebagai guru. GRO. Saya gunakan istilah pramuria. Ya melayan lah apa yang dikira-kira oleh pelanggan dia. Mau suruh nyanyi, suruh gelek-gelek, suruh apa sajalah. Sebagai pemuas. Bagi laki-laki yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Dapat bayaran. Okay. Ditangkap oleh polis. Jabatan Agama Islam karena diserbu klub malamnya. Kalau ditanya pula di siasat, jangan cik. Apa salah saya cik? Saya orang Islam, saya ibu tunggal. Saya mencari rezeki yang halal. Saya mencari rezeki yang halal. Sebab bagi dia rezeki yang haram itu mencuri, menipu. Saya tak menipu, cik. Saya tidak menipu, saya tidak mencuri. Ini hasil jerih payah titik peluh sendiri. Tengok. Hatta dia buta membedakan mana halal, mana haram. Yang penting dapat. Dia fikir yang haram itu hanya mencuri, menipu. Dia fikir asal berpeluh-peluh hasilnya halal. Berilah amaran tentang neraka. Mana kurang takut. Mungkin meragukan akannya. Sampaikanlah janji Allah berupa surga. Kurang. Faktor ekonomi. Betul ada ungkapan kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan bagian orang jadi kufur. Betul. Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib akan pernah berkata, "Laukana fakru hayyan." Kalaulah seandainya, jikalau sekiranya kefakiran itu berupa makhluk hidup, macam lembu ke kambing ke, apalah makhluk hidup. Katalah bila kefakiran itu berwujud sebagai makhluk hidup. Niscaya akulah orang yang pertama akan membunuhnya. Apa maksudnya? Karena Imam Ali bin Abi Thalib memang tidak suka kepada kefakiran. Karena kefakiran ini kesan akibat daripada kefakiran. Jangankan orang yang imannya lemah, ya mas sekalian. Orang yang imannya mungkin dianggap relatif kuat pun bila sudah dilanda kefakiran, mungkin boleh goyah. Iya. Ramai orang yang hanyut karena tuntutan ekonomi. Faktor ekonomi. Jangankan yang susah, yang senang pun. Na'yadzubillah.
Faktor ekonomi ini, zaman sekarang, kecenderungan untuk ingin kaya. Jangan orang yang susah. Tidak mau menipu, tidak mau mengambil hanya yang dah senang pun terjerumus. Dalam sejarah manusia kan begitu kan. Lihatlah di negara ini atau negara yang lain. Yang ditangkap corruption itu kan. Beras bah itu. Itu peniaga sayur di pasar malam. Atau penjajah kue-mueh pagi hari di tepi jalan. Atau mungkin ya pekerja-pekerja kasar ikut lori sampah. Bukan kan? Atau mungkin ya kerani-kerani sekolah tadika swasta. Ini yang korup yang ditangkap. Bukan. Orang yang sebenarnya sudah kaya statusnya. Ya, kaya. Harta yang ada itu pun, kata orang dimakan 7 turunan pun tak habis. Orang yang terpandang. So, kenapa orang tiba-tiba begitu luntur keyakinannya, rasa takutnya pada azab Allah, kenapa begitu lemah? Mungkin kalau ditanya, adakah awak percaya hari akhirat? Percaya. Adakah awak percaya akan neraka? Yakin. Adakah awak yakin jika orang berdosa itu akan disiksa neraka? Yakin. Tapi adakah keyakinan ini jujur jamaah sekalian? Saya yakin jamaah yang belajar akidah lama tahu jawabannya. Itu ya bukan keyakinan yang jujur. Orang tidak masuk neraka bukan karena ia takut masuk neraka. Bukan. Kalau setiap orang yang takut kepada neraka itu merdeka daripada neraka, semua kita merdeka. Semua orang merdeka aja masih. Sebab kalau ia hanya takut masuk neraka, tapi perbuatannya itu seakan-akan, seolah-olah macam orang tak sabar-sabar masuk neraka. Apakah ia merdeka daripada neraka? Masuk neraka, ya mas sekalian. Ditanya orang Islam, dikata takut neraka. Tapi kenapa buatannya itu macam yang asbab dicampakkan dia neraka? Faktor apa itu? Apakah dia tak yakin pada akhirat? Yakin. Tapi ya keyakinannya hanya setakat percaya. Ya mungkin berakhir, tak apalah nanti ya. Apalagi nanti menyalahgunakan istilah taubat. Tak apalah, dosa banyak pun kan Allah akan beri taubat. Nanti bila dia tak tahu balik. Faktor ekonomi. Orang mencuri, orang menipu, orang rasuah, minta maaf, orang menjual diri. Menjual marwah. Itu faktor apa itu? Orang sanggup gaduh, faktor ekonomi. Sebab itulah Allah dah ingatkan sebenarnya. Saya pernah sebut ketika kita bicara tentang hakatul hayat juga ya. Apa arti kehidupan ya, mungkin masih ingat. 3 nikmat yang Allah sebutkan, yang pertama sekali Allah sebutkan kepada manusia. Ada 3 jenis nikmat yang pertama sekali disebutkan oleh Allah kepada manusia. Ada 3. Yakni Allah sebut pada Adam. Ketika Adam masih di surga lagi. Pertama ya nikmat ketika Allah beri pada Adam, la ta'mu fiha wa la ta'ra wa la taju'a. Dan engkau di surga ini tak akan lapar karena makanan dah cukup. Engkau tidak ada kepanasan, tak ada rasa panas. Kan di surga ada tempat naungan, teduh. La ta'ra, engkau tidak akan telanjang. Allahu Akbar. Maknanya apa? Pakaian sudah cukup. La ta'ra, engkau tidak akan haus. Minuman cukup. Ini nikmat yang Allah suka nih. Makanan, minuman, itu jadi satu lah tuh. Kamu jangan khawatir, Dam. Di surga ini tak ada lapar, tak ada dahaga. Karena makan, minum, aku dah cukupkan. Kamu tak perlu khawatir, Dam. Di surga ini kamu tak akan telanjang. Karena pakaian aku dah sediakan. Pakaian. Jangan khawatir, Dam. Di surga ini kamu tak akan kepanasan lah. Sebab ada teduhan. Teduh. Ini nikmat, 3 nikmat. Allah belum menyebut nikmat-nikmat yang lain dah. Makanan, minuman cukup. Tempat tinggal cukup. Pakaian cukup.
Ini nikmat penting sekali jemaah sekalian. Kemudian Allah jangan sampai iblis memperdayakan kamu dan kamu nanti terhumban dalam neraka dunia. Kalau kamu dikeluarkan daripada surga dunia, nanti kamu susah dan kamu kena fatasko, kok susah. Karena susah, karena kamu terpaksa mencari sendiri keperluan asas kamu nih. Makan minuman kamu kena bekerja. Pakaian kamu kena mencari, tempat tinggal. Betapa pentingnya nikmatnya ini. Sebab itu jika orang menghadapi masalah 3 ini jemaah sekalian. Pertama yakni makan minum tak cukup. Orang kelaparan jemaah sekalian. Susah. Ya mungkinlah kalau dalam kelaparan jemaah sekalian mungkin pakaian dan nomor 2 lah. Yang penting selai pun jadilah. Rumah mungkin tak terpikir bagi orang yang sentiasa kurang makan. Ya. Kendaraan jangan haraplah tak terbitah. Bila orang sudah lapar ya mas sekalian. Saya pernah kata, yang penting bagi dia bukan hukum hakam, ini halal ke haram. Dia dah tak minat mendengar hukum hakam, ini halal, ini haram. Bukan hukum. Yang penting bagi orang lapar ini halkum. Bukan hukum, tapi halkum. Halkum masih boleh naik turun mana. Sebab itu faktor ekonomi boleh menjadikan orang jauh daripada Allah, bahkan boleh menafikan akhirat. Rasanya tidak adil lah Tuhan ini. Macam mana kalau adil macam ini? Tapi lagi sekali, jangankan yang miskin. Atau orang yang kaya pun. Karena dorongan ekonomi sanggup rasuah. Dan orang rasuah hakikatnya orang yang meragui adanya neraka. Walaupun dia kata yakin. Kalau yakin, yakin-yakinnya pasti tidak rasuah. Karena tahu rasuah itu dosa besar dan masuk neraka. Dia tak taubat. Pasti tidak menipu. Harta kan pertanyaan ada 2. Dari mana engkau dapat, kemana engkau belajar? Kan ada 2. Kalau tahulah betapa berat tahu jawabnya akan harta yang dimiliki, pasti orang tidak akan semaunya dalam mencari harta dunia. Kalau betul-betul yakinlah akan kisah. Tapi kalau dia buat sewenang-wenang, maknanya keyakinannya pada kiamat itu mungkin hanya pada mulut. Wa'iyadzubillah. Faktor ekonomi. Itu boleh membuat seseorang keyakinan pada akhirat sama ada menjadi hilang atau kurang. Dan yang terakhir, yang kelima, disimpulkan al-awamil asiyasiyah. Faktor politik. Nah, ini rasanya susah untuk campur tangan karena saya bukan pengarisa politik. Saya tidak belajar political science. Ya, faktor politik. Tapi kalau kita perhatikanlah, ini sejarah lah ya. Dulu kita belajar tentang Islam, kita perlu aspeknya. Ada satu buku itu juga tentang aspek politik. Menurut si pengarang buku itu, Profesor Dr. Harun Nasution, saya masih ingat pengarangnya. Itu dianggap sebagai buku bacaan wajib ya, bagi student, khasnya bagi mahasiswa Fakulti Kajian Islam. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan buku itu, karena pengarangnya kan manusia walaupun seorang bergelar profesor, dokter sekalipun. Dalam aspek ini, politik, ya, di kesimpulan dia, ya, dia bukan cerita tentang politik Islam itu macam mana, tapi lebih cikan kepada perpecahan di kalangan orang Islam. Alam apa tujuan si pengarang ini? Akhirnya waktu itu kami kesimpulan. Satu kesimpulannya, perpecahan sesama Islam, permusuhan sesama Islam hingga gaduh, hingga perang, hingga hari ini. Hingga hari ini ya mas sekalian. Puncanya memang banyaklah. Penyebabnya macam-macam lah. Tapi satu di antara sebabnya yakni faktor politik, kekuasaan. Zaman Utsman bin Affan, zaman Ali naik takhta, ada pemberontakan. Itu ada bau-bau politik kekuasaan. Pergaduhan dalam Muawiyah, bergaduh sama Muslim, ramai sahabat yang tewas. Hingga hari ini jangan tanyalah.
bergaduh antara Islam dan Muslim itu kadang bukan masalah khilafiah bab solat subuh kunut atau tidak. Insya Allah kalau hanya berbeza solat subuh itu kunut atau tidak, baca salat tidak, insya Allah tidak akan gaduh. Ya, paling tinggi tak mesra bergaul itu aja. Tapi lu sudah faktor kekuasaan, berebut kekuasaan, orang sanggup berbunuh. Tengok negara-negara lain. Afghanistan itu berapa lama? Sebelum, ketika dijajah oleh Rusia, semua orang Islam Afghanistan bersatu padu menghalau tentara beruang putih Rusia. Menang dia. Walaupun senjatanya hanya sederhana. Melawan Rusia yang sangat canggih. Ya, walaupun mungkin orang kata dapat bantu Amerika waktu itu. Bersatu padu, apapun fahaman politiknya. Setelah merdeka, apa yang berlaku? Berapa kali silih berganti kerajaan di Afghanistan? Ini naik, yang ini tak setuju, kali ini tidak Islamik, ini naik. Sampai sekarang. Sampai begitu sekali. Jadi faktor khilafiah dalam masalah agama, kepercayaan, itu bukan faktor penting. Yang menyebabkan perpecahan. Faktor politik, kekuasaan. Nah, bila orang sudah seperti jamaskan, minta maaf, sekali minta maaf. Mungkin, karena kepentingan politik, seorang Muslim sanggup menghalalkan darah saudara Muslimnya. Apa itu masih dikira percaya pada hari kiamat? Menghalalkan darah sama Muslim, bunuh, cuma bunuh. Subhanallah, mudah-mudahan kita dihindarkan, dielakkan daripada ini mas kalian, itu yang saya sampaikan. Mudah diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.